Ada satu ketentuan yang sering luput dibaca, tetapi justru menentukan apakah hak pensiun dan manfaat tambahan benar-benar sampai pada orang yang berhak. Banyak orang merasa aman karena pembayaran bulanan masih berjalan, padahal sistem pengelolaan sedang berubah dan cara verifikasi bisa ikut berubah. Sejenak, mari berhenti sebentar dan lihat ini dengan jernih. Reformasi dari skema pay as you go menuju fully funded bukan sekadar istilah teknis. Ia menyentuh cara negara mengatur beban keuangan dan cara manfaat pensiun dikeluarkan. Dalam perubahan seperti ini, satu detail prosedur yang terlewat bisa membuat status Anda tertahan bukan karena Anda tidak layak, tetapi karena data dan verifikasi belum sinkron. Apakah Anda sudah benar-benar memastikan data masa kerja Anda sama dengan catatan resmi? Apakah Anda sudah tahu di mana jalur pengecekan status kelayakan itu dibuka? Dan jika nama Anda belum tercantum, apakah Anda paham bahwa ada jalur komunikasi untuk meminta klarifikasi? Mari berhenti sebentar lagi karena yang dibicarakan bukan rumor, melainkan kebijakan yang diumumkan resmi oleh Menteri Keuangan dan mulai dijalankan, termasuk pemberian pesangon hingga 1 miliar bagi pensiunan yang memenuhi kriteria tertentu. Namun kuncinya ada pada satu hal, memastikan status Anda melalui mekanisme resmi dengan memahami dokumen keputusan, titik-titik penentuan, dan aturan verifikasi yang akan dijelaskan dengan terang dalam penjelasan berikut. Di ruang publik, perhatian pensiunan saat ini tertuju pada satu pertanyaan yang sangat mendasar. Di tengah reformasi sistem pensiun, apakah hak dan manfaat yang dijanjikan benar-benar dapat diterima secara tepat, tepat jumlah, dan tepat prosedur? Kekhawatiran ini wajar karena ketika aturan besar berubah, yang paling mudah terganggu biasanya adalah kepastian administrasi. Siapa yang masuk kategori penerima, bagaimana cara memastikan kelayakan, dan bagaimana negara menyalurkan manfaat tanpa salah sasaran. Karena itu, ada beberapa hal yang perlu dicermati secara tenang. Perubahan skema dari pay as you go ke fully funded, pengumuman resmi mengenai pesangon hingga 1 miliar, kriteria penerima yang tidak berlaku untuk semua orang, serta jalur pengecekan dan klarifikasi yang disediakan agar tidak ada pihak yang dirugikan hanya karena kurang memahami prosedur. Jika diterjemahkan secara langsung ke dalam makna praktis bagi Anda, inti perubahan ini menyentuh 3 lapisan yang paling dekat dengan kehidupan pensiunan. Pertama, bagaimana dana pensiun dikelola dan bagaimana ketahanan fiskal negara dijaga agar pembayaran dan manfaat dapat berlanjut tanpa menimbulkan beban langsung yang terlalu berat pada anggaran negara. Kedua, bagaimana pemerintah menata program manfaat tambahan agar tepat sasaran, termasuk pesangon hingga 1 miliar bagi yang memenuhi kriteria tertentu, sehingga bantuan besar itu tidak dibagikan secara rata tanpa pertimbangan. Ketiga, bagaimana pensiunan memastikan statusnya sendiri melalui pengecekan resmi, karena dalam sistem berbasis data, kepastian tidak lahir dari perkiraan, melainkan dari verifikasi. Dengan kata lain, yang dibutuhkan dari pensiunan bukan kepanikan, melainkan langkah yang rapi, memahami informasi resmi, memeriksa data diri, lalu menindaklanjuti jika ada ketidaksesuaian. Dalam pengumuman resmi, ada beberapa konfirmasi kunci yang harus dipisahkan dengan hati-hati antara yang sudah tegas dinyatakan dan yang mekanismenya masih menyesuaikan kondisi. Yang sudah ditegaskan adalah bahwa Menteri Keuangan mengumumkan kebijakan baru yang dinilai menjadi kabar baik bagi banyak pensiunan di Indonesia. Reformasi sistem pensiun yang telah lama dibahas mulai diterapkan, dan salah satu poin yang paling menonjol adalah pemberian pesangon hingga 1 miliar bagi pensiunan yang memenuhi kriteria tertentu. Ini bukan sekadar wacana, karena disebut sebagai keputusan yang sudah mulai dijalankan. Pada saat yang sama, yang juga ditegaskan adalah batasannya. Tidak semua pensiunan akan menerima pesangon tersebut karena pemerintah menetapkan kriteria agar program tepat sasaran dan diberikan kepada mereka yang benar-benar layak serta membutuhkan. Di sisi lain, ada bagian yang disampaikan dengan bahasa kehati-hatian, yakni rincian mekanisme pencairan dan pola penyaluran yang akan disesuaikan dengan kondisi fiskal dan jumlah penerima. Sehingga sebagian penerima mungkin mendapat dana dalam satu kali pembayaran, sementara yang lain dapat menerimanya bertahap. Selain itu, pemerintah juga menyatakan masih melakukan evaluasi terkait keberlanjutan kebijakan, meskipun berharap sistem baru dapat berjalan jangka panjang dan bahkan berpotensi menjadi standar baru bila implementasinya berhasil. Pemerintah juga menyebut adanya persiapan berbagai skema tambahan untuk meningkatkan kesejahteraan pensiunan.
yang dapat berupa tunjangan kesehatan, bantuan sosial, atau kebijakan lain yang dirancang untuk memberi jaminan hidup yang lebih baik. Untuk memahami mengapa reformasi ini dilakukan, kita perlu kembali pada gambaran sistem lama. Skema Pay as you go berarti pensiun bulanan yang diterima para pensiunan bersumber dari anggaran negara yang dihimpun melalui pajak dan pendapatan lainnya. Skema ini berjalan, namun mempunyai titik lemah besar ketika jumlah pensiunan terus bertambah dan beban keuangan negara ikut meningkat. Pemerintah menilai kondisi tersebut perlu ditangani melalui perubahan sistem agar kewajiban pensiun tidak menjadi beban yang semakin berat. Karena itu, pemerintah mendorong peralihan ke sistem fully funded, yakni dana pensiun dikelola lebih mandiri sehingga tidak lagi membebani anggaran negara secara langsung. Dalam narasi pemerintah, tujuan peralihan ini adalah agar kesejahteraan pensiunan semakin terjamin dan sistem pensiun lebih kuat untuk jangka panjang. Disinilah posisi pesangon hingga 1 miliar ditempatkan sebagai salah satu bentuk implementasi dalam kerangka reformasi, bukan sebagai program berdiri sendiri yang terlepas dari desain besar sistem pensiun. Sekarang mari kita susun cerita waktunya secara tertib. Semua rujukan tanggal, tenggat, atau arah waktu yang biasanya membuat bingung di sini diseragamkan pada 20 Feb 2026. Dalam garis besar kebijakan, pada 20 Feb 2026 disebutkan bahwa Menteri Keuangan secara resmi mengumumkan kebijakan baru ini dan reformasi sistem pensiun mulai diterapkan. Pada 20 Feb 2026 juga dijelaskan bahwa pemberian pesangon hingga 1 miliar bagi pensiunan yang memenuhi kriteria tertentu merupakan bagian dari poin menarik dalam perubahan tersebut dan dinyatakan bukan sekadar rumor melainkan keputusan yang mulai dijalankan. Pada 20 Feb 2026 pula ditegaskan bahwa pemerintah menyiapkan mekanisme pengecekan kelayakan melalui situs resmi Kementerian Keuangan atau kantor terkait serta membuka jalur komunikasi bagi pensiunan yang ingin menanyakan statusnya bila merasa memenuhi syarat namun belum terdaftar. Lalu pada 20 Feb 2026, pemerintah juga menjelaskan bahwa mekanisme pencairan akan disesuaikan dengan kondisi fiskal dan jumlah penerima, sehingga dapat terjadi perbedaan cara penyaluran antara penerima satu dengan yang lain, baik dalam satu kali pembayaran maupun bertahap. Dan pada 20 Feb 2026, pemerintah menyatakan masih berada dalam tahap evaluasi untuk memastikan reformasi ini berjalan baik, sembari menekankan harapan agar sistem baru dapat berfungsi dalam jangka panjang, serta menyampaikan bahwa ada skema tambahan yang sedang disiapkan untuk meningkatkan kesejahteraan pensiunan. Setelah memahami konfirmasi dan alur waktu, bagian yang paling berguna bagi pensiunan adalah jalur panduan yang bisa diikuti dengan langkah-langkah yang wajar, tenang, dan resmi. Bayangkan proses ini seperti menata berkas penting yang akan Anda pakai sewaktu-waktu, tidak rumit tetapi harus rapi. Langkah pertama adalah memastikan informasi yang Anda pegang memang bersumber dari pihak resmi. Dalam kebijakan yang menyangkut hak pensiun, potongan kabar yang tidak utuh bisa menyesatkan. Maka titik awal yang aman adalah memperlakukan informasi resmi sebagai pegangan utama, karena pemerintah menyediakan jalur pengecekan melalui situs resmi Kementerian Keuangan atau kantor terkait. Langkah kedua adalah melakukan pengecekan kelayakan melalui jalur tersebut. Pemerintah menyatakan proses pengecekan cukup sederhana dan tidak memerlukan banyak dokumen, asalkan data yang dibutuhkan sudah tersedia. Frasa data yang dibutuhkan sudah tersedia sebaiknya dibaca sebagai ajakan untuk menyiapkan informasi dasar Anda agar mudah dicocokkan. Catatan masa kerja, identitas, dan data administrasi yang biasa dipakai dalam pelayanan pensiunan. Langkah ketiga adalah mencermati hasil pengecekan. Jika status Anda tercantum sebagai pihak yang memenuhi syarat, Anda cukup mengikuti informasi resmi mengenai mekanisme pencairan yang disesuaikan dengan kondisi fiskal dan jumlah penerima, karena penyalurannya bisa berbeda antara penerima. Namun jika status Anda tidak tercantum, padahal Anda merasa memenuhi kriteria, langkah keempat adalah menggunakan jalur komunikasi yang dibuka pemerintah untuk mengajukan permohonan dan meminta klarifikasi langsung kepada pihak berwenang. Pada tahap ini, yang penting bukan emosi, melainkan ketertiban administrasi, mengajukan pertanyaan dan permohonan sesuai jalur agar dapat ditelusuri dan dijawab secara resmi. Agar langkah-langkah itu terasa lebih jelas, kita perlu menegaskan kembali apa saja yang menjadi dasar kriteria, karena inilah yang akan diperiksa dalam proses verifikasi. Pemerintah merancang kriteria supaya program tepat sasaran. Kriteria pertama adalah masa kerja tertentu. Pemerintah ingin memastikan pesangon besar
diberikan kepada mereka yang telah mengabdi dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi bila seseorang hanya bekerja beberapa tahun sebelum pensiun, peluangnya disebut lebih kecil untuk masuk daftar penerima. Sebaliknya, bagi mereka yang masa kerjanya panjang dan kontribusinya besar selama bekerja, peluangnya lebih besar. Kriteria berikutnya adalah jabatan atau posisi yang dipegang selama bekerja. Pemerintah mempertimbangkan bahwa beberapa tugas lebih berat, lebih berisiko, atau memiliki tanggung jawab lebih besar dibandingkan tugas lain. Karena itu, pensiunan dari sektor tertentu atau yang pernah memegang posisi penting dalam pemerintahan dan instansi terkait disebut berpeluang lebih besar. Lalu ada pertimbangan kondisi ekonomi. Karena kebijakan ini juga dirancang membantu mereka yang benar-benar membutuhkan tambahan dana di masa pensiun. Maka bagi pensiunan yang sudah memiliki sumber pendapatan lain yang kuat, peluang untuk memperoleh pesangon ini disebut bisa lebih kecil demi keadilan dan ketepatan sasaran. Disinilah pentingnya segmen risiko dan perlindungan, karena perubahan kebijakan dan besarnya nilai manfaat sering menjadi pintu masuk kesalahan umum, bahkan penipuan. Kesalahan pertama yang paling sering terjadi adalah menganggap semuanya otomatis sehingga tidak melakukan pengecekan status. Padahal pemerintah menyediakan mekanisme pengecekan melalui situs resmi Kementerian Keuangan atau kantor terkait dan sistem berbasis data tetap membutuhkan verifikasi. Kesalahan kedua adalah menunda penataan data sehingga ketika perlu klarifikasi, pensiunan kebingungan menyiapkan informasi yang dibutuhkan. Kesalahan ketiga adalah percaya pada informasi tidak resmi dan pesan berantai, lalu mengikuti arahan yang tidak ada dasar resminya. Karena itu, perlindungan paling kuat adalah disiplin pada jalur resmi, gunakan situs resmi Kementerian Keuangan atau kantor terkait untuk pengecekan, gunakan jalur komunikasi yang dibuka pemerintah untuk klarifikasi, dan jangan memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dapat dipastikan kewenangannya. Pesan kehati-hatian juga perlu dinyatakan dengan tegas. Kebijakan ini berhubungan dengan hak dan data pensiunan, sehingga siapapun yang menawarkan jalan cepat, meminta biaya, meminta data rekening atau identitas tanpa prosedur resmi, atau mengaku bisa memasukkan nama Anda ke daftar penerima, harus diperlakukan sebagai risiko. Pegang satu prinsip sederhana, verifikasi hanya melalui saluran resmi dan komunikasi hanya dengan pihak berwenang sesuai mekanisme yang disediakan. Dalam praktik, ada beberapa keadaan khusus yang sering muncul pada layanan berbasis data. Karena itu, penting untuk membahasnya secara tenang agar tidak menimbulkan kebingungan. Kasus pertama adalah ketidaksesuaian data masa kerja. Seseorang merasa masa kerja panjang dan memenuhi kriteria, tetapi hasil pengecekan belum sesuai harapan. Dalam situasi seperti ini, pemerintah sudah menyatakan adanya jalur komunikasi untuk meminta klarifikasi dan mengajukan permohonan. Maka solusi yang paling tepat adalah menempuh jalur tersebut secara tertib sambil menyiapkan catatan masa kerja dan data identitas yang relevan agar pihak berwenang bisa menelusuri. Kasus kedua adalah perubahan alamat atau perubahan data administrasi. Bagi pensiunan yang pindah domisili, data yang belum diperbarui dapat mengganggu sinkronisasi sehingga pengecekan status menjadi tidak mulus. Solusinya tetap sama, lakukan pengecekan melalui situs resmi atau kantor terkait. Lalu bila ada masalah data, gunakan jalur komunikasi resmi untuk meminta pembaruan dan klarifikasi. Kasus ketiga adalah kendala rekening bank atau informasi penyaluran. Karena pemerintah menyatakan mekanisme pencairan bisa dilakukan sekaligus atau bertahap tergantung kondisi fiskal dan jumlah penerima, maka kesiapan data penyaluran yang benar menjadi bagian penting agar proses tidak tersendat. Bila ada perubahan rekening atau kendala administrasi penyaluran, langkah yang aman adalah membawanya ke jalur resmi, bukan menyelesaikannya melalui perantara yang tidak jelas. Kasus keempat adalah pensiunan yang merasa memenuhi kriteria jabatan atau sektor tertentu, tetapi belum teridentifikasi dalam daftar. Dalam situasi seperti ini, penting untuk mengingat bahwa pemerintah menyusun kriteria agar tepat sasaran. Penetapan kategori sering bergantung pada pencocokan data. Karena itu, jalur klarifikasi tetap menjadi mekanisme yang disediakan, bukan untuk berdebat, melainkan untuk memastikan pencocokan data dilakukan dengan benar. Pada bagian akhir ini, mari kita rangkum dengan nada yang tenang. Pemerintah sedang menjalankan reformasi besar sistem pensiun dari skema Pay as you go menuju fully funded dengan tujuan memperkuat jaminan kesejahteraan pensiunan dan mengurangi beban langsung pada anggaran negara.
Dalam kerangka reformasi itu, Menteri Keuangan pada 20 Februari 2026 mengumumkan kebijakan baru yang mencakup pemberian pesangon hingga 1 miliar bagi pensiunan yang memenuhi kriteria tertentu, dan kebijakan ini disebut sudah mulai dijalankan. Namun pemerintah juga menegaskan batasnya. Tidak semua pensiunan akan menerima pesangon tersebut karena ada kriteria masa kerja, pertimbangan jabatan atau posisi, serta pertimbangan kondisi ekonomi agar program tepat sasaran dan adil. Pemerintah menyediakan cara pengecekan kelayakan melalui situs resmi Kementerian Keuangan atau kantor terkait, serta membuka jalur komunikasi bagi pensiunan yang merasa memenuhi syarat tetapi belum terdaftar, sehingga dapat mengajukan permohonan dan meminta klarifikasi. Pemerintah juga menyatakan mekanisme pencairan akan menyesuaikan kondisi fiskal dan jumlah penerima, sehingga penyaluran bisa dilakukan sekaligus atau bertahap. Dan pemerintah menyampaikan masih melakukan evaluasi sambil menyiapkan kemungkinan skema tambahan seperti tunjangan kesehatan, bantuan sosial, atau kebijakan lain untuk meningkatkan kesejahteraan pensiunan. Yang paling penting bagi setiap pensiunan adalah menjaga ketenangan, memegang sumber resmi, memeriksa status melalui jalur yang disediakan, dan melindungi diri dari informasi tidak resmi serta upaya penipuan yang memanfaatkan situasi. Semoga setiap langkah yang Anda ambil terasa lebih mudah karena Anda memahami alurnya, dan semoga masa pensiun Anda berjalan dengan lebih aman, tertib, dan sejahtera dengan hak-hak yang terjaga melalui prosedur yang benar.